بسم الله الرحمن الرحيم. Iman kepada malaikat adalah rukun yang kedua dari rukun iman yang 6. Jadi rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Iman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Tanpanya tidak sah iman seorang hamba dan tidak diterima. Imannya tidak diterima kalau orang itu tidak beriman kepada malaikat. Dan Al-Quran banyak menyebutkan tentang malaikat, golongan mereka, kedudukan mereka, perintah untuk mengimani mereka, dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengingkari mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan tentang para malaikat ini, iman kepada malaikat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Jadi bukan suatu kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, siapa yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari kemudian, hari akhir, kiamat, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan kitab-kitab, dan juga beriman kepada nabi-nabi. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab, dan iman kepada nabi-nabi. Ini dalam surat Al-Baqarah 177. Jadi iman kepada takdir tidak disebutkan di sini, tapi dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang keenam adalah iman kepada qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah 285. Allah katakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itu dalam surat Al-Baqarah 285, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini bahwasanya orang-orang yang beriman itu semuanya iman kepada Allah dan para malaikat. Jadi yang namanya rukun, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau ditinggalkan maka tidak sah dia. Jadi misalkan ada orang sholat, puasa, dia bersyahadat, sudah haji dan sebagainya, tapi dia tidak iman dengan malaikat, tidak percaya ambil malaikat, maka imannya itu batal. Karena kalau dia tidak mempercayai malaikat, berarti dia ini mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki malaikat, dan semua orang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman itu. Begitu.
Sehingga Allah katakan kafir kalau tidak beriman kepada malaikat, ya. Jadi siapa yang tidak mengimani malaikat maka dia kafir. Sehingga Allah katakan apa? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya. Jadi orang yang sesat itu adalah orang yang kufur kepada Allah SWT, tidak mau mengimani Allah SWT. Orang yang ingkar kepada malaikat-malaikat Allah SWT, tidak percaya dengan malaikat, ya, kitab, rasul, dan juga hari akhir. Siapa yang seperti itu maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam ayatnya ini menyatakan apa? Permusuhan, ya. Permusuhan kepada siapa? Kepada siapa saja yang memusuhi para malaikatnya, terutama malaikat Jibril, ya. Terutama malaikat Jibril, ya. Siapa saja yang tidak beriman atau dia memusuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan permusuhan kepada mereka. Dan mereka adalah orang kafir, jelas, ya, kalau memusuhi malaikat, ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillah, siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa jibrila, malaikat Jibril, wa mikala, dan malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir, ya. Jadi Allah mengatakan siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi Jibril dan Mikail ini malaikat-malaikat juga, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya masing-masing, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan malaikat Jibril dan Mikail di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi malaikat itu pun bertingkat-tingkat, Pak, ya. Sebagaimana rasul juga bertingkat-tingkat. Ada rasul ulul azmi, ya. Nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, begitu. Ya. Jadi kalau malaikat yang paling tingkatan yang paling utama, tinggi itu adalah malaikat Jibril, ya. Ini memang utusan Allah dalam hal menyampaikan wahyu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasulnya, ya. Jadi semua rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Karena itu siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah menyatakan permusuhan kepada mereka, ya, seperti itu. Karena orang Yahudi ini, mereka ini yang paling dibenci adalah malaikat Jibril, ya. Dalam keyakinan mereka, malaikat Jibril ini keliru dalam menyampaikan wahyu, ya. Harusnya kepada golongan Bani Israel dari kelompok mereka, tetapi ternyata wahyu itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, orang Arab Quraisy, ya. Mereka kan berharap nabi terakhir akhir zaman itu nanti kan muncul dari kalangan Bani Israel. Ternyata sama malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang Yahudi itu paling benci kepada malaikat Jibril. Maka Allah menurunkan ayat ini. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak, ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang malaikat ini, ya. Dan kita harus cinta, Pak, kepada malaikat. Kenapa? Karena makhluk yang sangat peduli dengan orang beriman ini malaikat. Ya. Malaikat ini selalu mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kalau misalkan orang beriman, misalkan duduk, ya, di masjid menunggu setelah selesai sholat, dia menunggu sholat berikutnya, duduk di tempat sholatnya di masjid itu,
Malaikat berdoa, bersolawat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Malaikat memintakan ampun, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malaikat ini ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, misalkan pagi kita berangkat menjenguk saudara kita yang sakit, 70.000 malaikat akan menyertai dia, mengiringi dia, dan semuanya bersolawat sampai sore. Ya, itu keutamaan menjenguk orang sakit, diiringi oleh 70.000 malaikat, dan mereka berdoa, bersolawat kepada Allah. Doanya dua, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Begitu, ya. Begitu juga ketika kita berbuat kebaikan, tidak ada yang tahu, malaikat inilah yang mencatat amal-amal kebaikan kita, ya, ditulis sekecil apapun, nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersolawat, ya, kata Rasulullah SAW, Allah ini punya malaikat yang khusus untuk menyampaikan solawat dari umatku kepadaku. Sehingga kalau ada kaum muslimin, ya, umatnya Rasulullah SAW bersolawat kepada beliau, malaikatnya akan menyampaikan kepada Nabi salam kita. Misalkan kita mengucapkan salat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ini ada malaikat yang bertugas menyampaikan kepada Rasulullah SAW solawat dan salam yang kita ucapkan. Begitu juga mereka ini peduli kepada orang-orang beriman, agar orang-orang yang beriman ini diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka. Maka kita ini wajib beriman kepada malaikat dan mencintai mereka, ya, dan malaikat rahmat dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari kullihi khairihi wa syarri. Iman adalah kamu beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Ini dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, dan hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang rukun iman ini, ya. Di antaranya kan ada hadis Jibril itu yang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, terangkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, rukun iman yang 6 itu, kamu beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, ya, takdir yang baik dan yang buruk, ya, begitu. Semua dari Allah, Bu, ya, semua dari Allah. Jadi tidak ada misalkan gunung meletus misalkan, ya, menelan korban sekian ratus atau sekian ribu jiwa. Ini semua Allah yang Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan karena orang bilang yang bau rekso gunung itu, ya, yang menjaga gunung itu yang marah misalkan, ya, jinnya atau setannya dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi itu semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ya. Termasuk Latu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, itu tidak ada, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk, ini hukumnya wajib secara global, ya, secara umum, ya. Dan iman seseorang itu tidak sah kecuali dengan semua itu. Jadi semua ini harus diimani, ya, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir secara global, ya. Kalau misalnya ada satu saja yang tidak diimani, misalnya takdir, batal imannya, batal imannya. Ya. Karena itu dulu pernah ada rombongan, ya, tabiin dari Basrah, dari Irak, ya. Mereka ini umroh, ya, Mekah. Kemudian mereka menemui sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar. Kemudian dia menyampaikan bahwa di Basrah ada sekelompok orang yang mereka itu menolak takdir. Mereka bertanya bagaimana pendapatnya Ibnu Umar dengan orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mentakdirkan sesuatu yang buruk, ya. Mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, sampaikan, ya, kepada mereka
bahwa saya berlepas dari mereka, berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya. Dan katakan kepada mereka, andai mereka itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amalnya itu sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya satu saja dari rukun iman yang 6 tadi itu yang tidak diimani, tidak diyakini, maka batallah keimanannya. Allah tidak akan menerima walaupun infak emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak terima sampai mereka iman kepada